15 Oktober ya, posisi per hari ini 1 bulan lebih sebelum pilkada. ya. Kalau pemilu diadakan hari ini, yang menang pasti semua calon PDIP. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan sesuatu yang tabu. Dia akan berikan pencerahan. Yang mana kekuatan dan kelemahannya Pak Koster, mana kekuatan dan kelemahannya Kim dengan Pak D. Gajah. Saya ada itu salah satu calon, saya nggak sebut lah. Itu tapi pada saat dia kampanye, yang lihat baru dari pengamatan media nih Ki, itu rata-rata orang yang ngikutin rombongan si calon Niki, itu orang yang gitu-itu saja. Berarti kemarin juga salah satu faktor dari Aji AWK berarti Prabowo Gibran menang di Bali ya. Kewajiban Tiang untuk ikut mempopulerkan. Kalau seorang banteng ketaton macam saya, orang PNI, kalau misalkan bicara tentang bagaimana Pak Prabowo dan Gibran kan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau misalkan Tiang misalkan bicara Pak Ganjar kan hal yang biasa kan gitu, karena udah mungkin dianggap satu kandang. Tapi kalau seorang AWK yang selama ini sangat Soekarnois dan Tiang melihat ada nilai-nilai Soekarnoisme lah. Nah, pada diri Pak Prabowo, Mas Gibran. Contoh seperti makan sekarang banyak yang ribut Mas Gibran itu sebagai wapres yang lahir dari suatu prematurnya politik ya lewat keputusan MK. Tiang sampaikan keputusan MK kemarin itu adalah untuk batas usia itu untuk seluruh. Seni politiknya Jokowi bukan? Semua Tiang enggak, karena beliau tidak ada intervensi. Kita jangan menuduh. Kecuali kalau ada orang itu menganggap intervensinya Pak Jokowi, kecuali yang mengajukan judicial review itu adalah Gibran. Kan kita sekarang harus sesuai dengan catatan BAP. Nah, kalau umpamanya ngomongin seperti itu tuh Haji, itu kan bisa saja by design dalam artian ya kemarin yang sangat terlihat kan pamannya Gibran ada di MK. Kan itu masyarakat ngelihatnya ke situ. Jadi kan agak terlihat ini by design. Kalau menurut yang nggak bisa seperti itu. Maksudnya begini, pamannya Gibran itu, beliau itu menjadi paman, kan dalam proses pernikahan dengan adiknya Pak Jokowi, dan itu kan terjadi pada saat beliau udah di Hakim MK. Jadi nggak ada konflik of interest di situ. Sama seperti mungkin Pak Prabowo mengangkat keponakannya jadi wakil menteri, sama misalkan seperti kemarin dari PDIP mengangkat Mbak Puan, ada cucunya Bu Mega, ada anaknya semua. Jadi buat saya kita harus berhati-hati kalau menuduh kelompok ya. Nah, dan menurut Tiang, kalau Tiang sebagai seorang akademisi, kalau kita periksa semua catatan di Mahkamah Konstitusi, siapa yang menggugat, siapa yang ada yang menjadi saksi, kan kita lihat yang di buku, yang di catatan. Jangan kita lihat gosip di luar pintu. Nah, kalau misalkan seandainya misalkan ada nama Pak Jokowi atau ada nama Gibran, itu memang mungkin karena intervensi. Tapi kalau tidak ada, jadi kenapa bisa? Apakah itu satu kebetulan itu alam ketua semesta. MK-nya ya ketua alam MK-nya semesta namanya aja. Gibran gitu mungkin. Yang rasa alam semesta aja, sama seperti bupati-bupati di Bali, anaknya jadi anggota DPRD dengan perolehan suara fantastis. Coba mungkin semeton tanya misalkan sama anaknya bupati di Bali, Pak, bener ini anaknya jadi anggota DPRD karena pengaruh Bapak? Semua kan nolak, bilang enggak. Kan gitu. Dibalikkan aja gitu. Semua kan deny kok. Begitu. Kalau kita menanyakan itu ya sama juga jawabannya pasti enggak ada. Mungkin beliau udah berjuang mulai dari nol dia gitu. Berjuang, tapi ya fakta-fakta perspektifnya kan beda. Tergantung perspektif kita. Kalau Tiang itu selalu gini loh, selalu bergaul dengan orang yang perspektifnya positif. Oke, kita ke positif. Lagi satu. Taji, kita ngomongin positif sekarang. Kemarin waktu Prabowo Gibran menang itu kan dari Kim. Nah sekarang di Pilgub, Haji kemana ini? Apakah akan tetap di Kim atau gimana? Tiang kemarin nggak kemana-mana.
Tiang memang nggak kemana-mana. Tiang sampai sekarang Astungkaro sampai 27 November Tiang di posisi netral. Makanya beberapa video Tiang, pendapat Tiang, baik itu di media, di podcast maupun statement-statement Tiang di beberapa kesempatan, selalu Tiang menyatakan itu bahwa AWK Nike posisinya adalah netral. Kenapa kita netral? Karena Tiang hanya akan kerjasama sama yang menang. Nah, seperti itu. Jadi buat Tiang kerjasama dengan yang menang. Yang menang, dan buat Tiang kita udah tahu lah yang akan menang siapa gitu ya, dalam artian dari angka. Ya. Kira-kira siapa? Mungkin bisa dibocorin di sini di topi merah nanti. Tapi ya pokoknya posisinya kalau per hari ini jujur nih Ki, bukan karena Tiang bagaimana, posisi per hari ini tanggal berapa sekarang? 15 Oktober ya. Posisi per hari ini 1 bulan lebih sebelum pilkada. Kalau pemilu diadakan hari ini, yang menang pasti semua calon PDIP. PDIP. Semua di seluruh Bali. Alasannya? Mesin partainya kuat. Masyarakat kita kuat. Ini realistis ya. Realistis, dan Tiang kan langsung turun. Ya, seperti Aji bilang tadi, bukan memihak, tapi ini realistis. Makanya untuk hari ini. Hari ini. Tapi tergantung besok kalau seandainya Pak Prabowo sudah dilantik. Tapi kalau ngomongin seperti itu, kenapa kemarin waktu pemilihan presiden dan legislatif, kenapa PDIP menang di Bali dan Prabowo bisa menang presidennya? Lebih kepada faktor figur sebenarnya. Tiang milih Prabowo bukan karena faktor Pak Prabowo semata, tapi karena faktor Gibran loh. Makanya benar kata-kata Jokowi. Karena ada faktor Jokowi di sana. Ya, kalau misalkan Pak Prabowo mungkin wakilnya bukan Mas Gibran, kemungkinan tidak banyak yang merapat ke Pak Prabowo. Nah, yang sedikit naik sedikit ya ke Jokowi. Karena banyak ya selentingan yang berkomentar bahwa terkesan di akhir jabatan Pak Jokowi ini, terkesan Pak Jokowi terlalu memaksakan untuk keluarganya. Seperti contoh kemarin Gibran sudah lolos. Habis itu ada perubahan undang-undang, ada MP3 pilkada kemarin. Itu mau plot anaknya, tapi keburu ada demo besar-besaran. Itu aja gimana melihatnya itu? Tiang melihatnya kok tidak seperti itu ya. Karena saya melihat pribadi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah 3 kali datang ke tempat Tiang di Bali ya. Sudah 3 kali pernah datang ke istana di Tambak Siring semua. Dan Tiang tahu dan Tiang kerjasama dengan baik. Dan menurut Tiang itu mungkin hanya kebetulan-kebetulan saja. Ya, akhirnya ketika kita tidak juga bisa melarang, ketika putra dari siapapun warga negara Indonesia dia ingin maju kemanapun, itu kan haknya mereka. Jangan karena tidak ada di konstitusi anak presiden tidak boleh maju ke pilkada kan gitu. Karena konstitusi kita bicara begitu. Kesan kalau misalkan Pak Jokowi mungkin dianggap haus kekuasaan dengan ada suatu intervensi, itu adalah statement yang perlu diperdebatkan kan, karena kan tidak ada bukti real kan, misalkan ya, untuk kalau itu bukan real itu kemarin perubahan ya memang seperti yang Tuh Haji bilang, itu yang melaporkan atau yang menggugat undang-undang itu kan ada mahasiswa, itu ada dari Partai Buruh kalau nggak salah. Dan kan ternyata Partai Buruh itu kalau nggak salah kan sudah menang kan di sana waktu itu, gugatnya akhirnya berhasil di MK. Tetapi kan kalau kita lihat kan mungkin apa ya, yang pasti kan kaitan dengan Pak Jokowi direct langsung kan nggak ada. Begitu ya. Kembali lagi ke perspektif kita melihat. Ke perspektif. Kalau buat Tiang gini loh. Tiang adalah salah satu orang di parlemen yang waktu itu mendukung kalaupun misalkan Jokowi 3 periode. Tiang waktu itu yang setuju. Kenapa? Kalaupun misalkan yang bukankah itu akan sama dengan melanggengkan kekuasaan? Kalau yang kita perlu kasih beritahu ke masyarakat itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan sesuatu yang tabu. Karena kita sudah pernah merubah aturan itu gitu loh. Ya, itu message di sana. Selama 35 tahun Bapak Harto, kemudian kita rubah dari pemilihan MPR langsung menjadi pilkada sampai amandemen 1 2 3 4. Undang-undang Dasar 45. Kita cuma memberikan sinyal anak muda,
Satu-satunya yang tidak boleh dirubah di Republik Indonesia hanya Pancasila. Dasar negara kita. Ya, itu yang sumber dari segala sumber hukum. Tapi Undang-Undang Dasar 45, tentang bisa. Undang-Undang Presiden, tentang Undang-Undang apapun DPR, MD3, tentang parlemen, itu bisa dirubah. Message-nya di sana. Jadi bukan sesuatu yang tabu. Gitu loh. Jangan karena kita membela lawan Jokowi atau membela Jokowi, ini jadi menjadi sesuatu yang dianggap melanggar aturan. Message-nya di sana. Gini, kalau ngomongin message itu memang apapun bisa dirubah kecuali memang dasar negara. Tapi menurut Waji, kenapa mesti dirubah? Apakah yang sistem yang sekarang ini tidak baik sehingga harus dirubah? Apalagi sampai ada wacana 3 periode. Kalau menurut Tiang malah setuju Indonesia ini dikembalikan ke MPR RI. Tiang sebagai kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihannya diwakilkan. Bukan hanya pemilihan, secara umum kembali kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah itu akan mengembalikan seperti dulu waktu Orde Baru? Tidak, karena damage yang kita dapat sekarang dengan perpecahan bangsa, salah satu akibat dari kita tidak atau lupa Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, itu adalah adanya pemilihan pilkada langsung. Ada yang namanya pemilihan presiden langsung. Jadi lebih kepada perpecahan. Yang terjadi. Siapa yang lupa kalau pilkada DKI Jakarta antara Pak Anies dengan Pak Ahok waktu itu yang Pak Ahok dituduh menista agama, itu kan sampai sekarang rasanya. Sampai sekarang, Tiang sebagai seorang politisi ada di dalam sistem itu. Jadi kalau kita hitung-hitung di atas kertas, sedangkan kita merawat NKRI, merawat keberagaman, dihancurkan hanya gara-gara satu pilkada, mending presiden pilih langsung, pilih MPR. Jadi kalau Taji bilang gitu, bukannya itu kemunduran lagi? Enggak. Kenapa tidak? Kita kan evaluasi. Sama seperti mungkin kurikulum Merdeka. Iya. Waktu 5 tahun yang lalu, Pak Menteri menyatakan kurikulum Merdeka Belajar dengan digitalisasi, dengan ujian nasional dihapus, kan semua tepuk tangan. Bagus ini UN dihapus, bagaimana? Sudah berjalan 5 tahun, ada anak SMA nggak bisa baca. Yang harus diluluskan. Yang harus diluluskan. Anak-anak pelajar kita kan santai, jadi analoginya sama. Jadi tidak ada yang tabu. Apakah misalkan besok ketika kami usulkan UN itu kembali, dan sekarang karena lebih baik atau sekarang negara Eropa nih ke Finlandia kalau nggak salah dia kembali sekarang ke kertas ke buku ajar sama ke papan tulis, kembali ke situ, kembali ke sana. Kalau dulu pakai gadget atau pakai apakah sekarang dengan kita kembalikan lagi kita itu mundur? I don't think so. Perubahan itulah yang abadi. Sama dengan agama Hindu, ini perspektif Hindu. Napi penyebab semeton uning tidak napi penyebabnya Dewa Wisnu Nike menjadi awatara Buddha. Gimana itu? Ya, karena Sang Buddha itu mengajarkan ajaran cinta kasih. Di agama Buddha tidak ada kasta. Ajaran Buddha Nike tidak terlalu banyak ada ritual. Jadi mungkin para dewata sendiri pun melihat bahwa ada disharmoni, makanya turunlah awatara Buddha. Memberikan agama baru yaitu yang lebih simpel dari Hindu. Yang sekarang agama Buddha ini jumlahnya lebih banyak dari Hindu di dunia. Hindu cuma 1,2 m, Buddha sudah hampir 2 m. Oh, ini baru tahu. Iya, jadi maksudnya Dewa Wisnu itu turun ketika misalkan zaman itu sudah zaman kali kan, zaman di Krishna ini kan 5.000 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi yang namanya pengikisan terhadap ajaran Weda. Itu turunlah, digantikanlah agama Hindu waktu itu di Ayodhya. Jadi semuanya beragama Buddha. Begitu. Setelah sudah munculnya gerakan-gerakan Dharma, gerakan-gerakan para Arya untuk memurnikan agama Hindu kembali, akhirnya agama Buddha bergeserlah ke Cina. Bergeser ke timur, India dikembalikan lagi ke Hindu oleh para leluhur Hindu, karena sudah murni, udah bersih dia gitu. Udah clear. Jadi di filosofi agama pun tidak masalah ada amandemen. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Itu maksudnya. Berarti tergantung sekarang pelakunya ya.
dalam sejarah mereka kan selalu ada pelaku dan motornya. Kalau pelaku masyarakat kita adalah masyarakat society yang gampang sebenarnya untuk dimobilisasi pemikirannya. Dia cuma butuh role model aja. Contoh mantan. Karena kita di Bali niki kan ada sistem kulkul bulus. Kulkul bulus niki berarti orang akan mengikuti suara pemimpinnya. Begitu. Jadi makanya orang-orang macam Tiang, para wakil rakyat, Murdaning Jagat di Bali itu benar-benar harus memberikan role model. Role model yang Nah, kembali lagi ke Pilkada Bali. Tadi sampaikan bahwa kalau hari ini Pilkada pasti calon PDIP menang. PDIP yang menang. Ya. Memang politik itu dinamis ya. Politik itu pasti dinamis sekali. Tuh Haji ngelihat dalam sebulan ini apa yang bisa dilakukan oleh kedua kontestasi ini. Anggap dah Pak Koster di atas angin sekarang. Di Gajah. Bisa berubah suaranya. Kan bisa juga berubah. Kan? Bisa banget. Bisa banget. Iya, bisa banget kan pasti berubah. Kira-kira menurut Tuh Haji dari dua kandidat ini, Tuh Haji kan udah ngelihat di media sosial entah secara langsung cara-cara mereka berkampanye segala macam. Gimana menurut Tuh Haji? Gini, 1 bulan ke depan Tiang mengisi ruang di mana ada tokoh sekaliber DPD, karena Tiang kan jadi pemimpin niki kan kerja, hasil pemilu legitimate, Tiang tan memade-made jadi pemimpin karena ada orang yang milih gitu loh. Jadi apapun yang disampaikan oleh AWK legitimate-nya tinggi karena Tiang produk pemilu yang sah. Artinya Tiang memahami posisi Tiang. Nah, Tiang mengisi ruang harus ada orang Bali yang berada di tengah-tengah yang ngayomin. Yang bagus Tiang bilang bagus, yang tidak Tiang bilang tidak bagus. Nah, itulah peran Tiang yang Tiang baru mulai setelah pelantikan 1 Oktober kemarin. Nanti sampai tanggal 27 November sampai Minggu Tenang itu, Tiang akan berikan pencerahan. Yang mana kekuatan dan kelemahannya Pak Koster, mana kekuatan dan kelemahannya Kim dengan Pak D. Gajah. Tiang harus sampaikan apa adanya. Kalau sekarang kita mulai dari yang nomor urut 1 dulu. Siapa nomor urut 1 ya? Pak D. Gajah. Pak Gajah, kenapa? Ya, kekuatan dan kelemahannya. Kemarin sudah Tiang sampaikan, jadi Tiang bicara secara umum ya. Kandidat-kandidat niki siapapun itu, baik dari tim Pak Koster maupun Pak D. Gajah, itu kalau mau menang di Bali harus kuasai yang namanya tokoh-tokoh adatnya. Harus kuasai memang roots-nya. Dan di Bali ini kalau Tuh Haji ngelihat Pak D. Gajah bisa kira-kira. Di beberapa tempat, di beberapa titik beliau bagus ya. Kayak kemarin sempat ke Puri Ubud, sempat. Ya, itu patut dipuji. Itu mendekati Puri niki, itu patut dipuji. Nah, kemudian tapi kita kalau Tiang lihat, Tiang kunjungan ke misalkan kemarin ke Singaraja, ke Beleleng, Tiang kunjungan ke Jembrane. AWK ini kan ngobrol. Tiang ngajeng di warung Sukle nanya sama sesama, nanya sama ibu-ibu yang jualan, Tiang ngomong sama anak muda. Ini di sini kalau dari 2 nama 3 nama ini siapa kamu pilih populer jadi bupati kan gitu. Rata-rata mereka menyatakan sampai kemarin itu adalah dari pihak ininya, dari kalau di daerah ya di kabupaten kota itu dari pihak PDIP-nya yang kuat. Dan bisa pun kita ngelawan karena sudah masuk ke desa adat, ya sudah mengakar sekali udah dari dulu. Masuknya dari mana? Dari dan masuknya dari dana hibah atau gimana masuknya? Itu investasi politik itu. Beda. Kita kalau dana hibah yang baru sekarang digelontorkan 2024 mungkin bisa jadi masalah. Tapi kalau misalkan investasi politik dari beberapa tahun lalu periode nih yang rasa susah nih kok untuk digeser. Ada yang sudah poleh wantilan 15 tahun yang lalu. Ada yang dibantu puronya 10 tahun yang lalu nih makin Tiang namakan silent majority. Itu yang akan bergerak nanti. Jangan disamakan pemilihan figur presiden Pilpres dengan Pilkada. Karena waktu Pilpres niki kan dari pihak Pak Ganjar kan juga banyak blunder. Kita akui dari pidato ketum-ketum partai pun banyak blunder. Kan begitu kan? Misalkan menuduh Pak Jokowi petugas partai, ada mungkin potongan-potongan video yang mempermalukan Pak Jokowi, sampai akhirnya Pak Jokowi sekarang mungkin juga dianggap pecah kongsi kan gitu. Ini kan berpengaruh.
Itu tiba-tiba berdebat Pak Prabowo nih dikasih nilai cuman 5 sama 11. Iya. Itu kan tidak didesain, itu sudah Sang Hyang Widi yang punya wilayah nih Bayangkan live Iya. begini udah tuh tiba-tiba Pak Prabowo cuma dapat 5 dari 10, yang satunya dapat 11 dan kelihatan Mimi Prabowo waktu itu mukanya kan itu yang di framing naik. Iya. Itu kembali lagi ke Pade Gajah. Tadi untuk mendekati pesan-pesan tiang aja, pesan tiang. Maksudnya begini, pertama pesan tiang. Kalau kampanye jangan berduaan sama wagub, cawagubnya. Jadi selama ini memang menurut tiang terlalu banyak datang ke sana sini berdua, itu tidak efektif. Jadi itu kan kelihatan kompak tadi. Enggak, rugi, kehilangan waktu. Jadi harusnya kalau itu umpamanya digoreng, enggak peduli, jangan. Pisah ini baru calon aja kompak. Jangan berpikir begitu. Ya sama dengan seperti kemarin kampanye di tingkatan nasional kan bagi tugas. Kalau 9 kabupaten harus bagi tugas. Misalkan Pak Pas niki fokus pada daerah Bali Utara yang basisnya. Niki kan Pade Gajah niki kan populer Denpasar, populer di Badung, swing voter, mungkin agak sedikit ke timur. Kalau Pak Agus Suratnyana mungkin populernya di utara, ya mungkin di bagian sedikit Karangasem dan Jembrane yang daerahnya luas-luas. Di sana gempur, bagi tugas. Kalau misalkan saya jadi cagup gitu ya, saya nggak mau wakil saya nemenin saya terus. Cari suara di sana, cari suara, itu perintah pertama loh. Karena kita setiap hari harus mendulang suara baru. Dan orang kalau didatengin itu 90% udah terikat sama kita. Beda ya. Gitu. Beda, jangan tim suksesnya disuruh ngirim, salah. Jangan hanya kaosnya jalan. Karena kita adalah presence. Kalau misalkan ada yang mengatakan harus bererot 2-2-2 itu konsultan politiknya menjebak itu. Perlu diperiksa konsultan politiknya. Oke. Ya, yang kedua, saran tiang, partai-partai koalisi itu harus benar-benar bekerja untuk si calon. Bukan untuk partai masing-masing. Hanya untuk mencari panggung. Nah, misalkan atau dompleng gitu istilahnya. Dompleng, saya ada itu salah satu calon, saya nggak sebut lah. Itu tapi pada saat dia kampanye, tiang lihat baru dari pengamatan media nih, itu rata-rata orang yang ngikutin rombongan si calon niki itu orang yang gitu-itu saja. Jadi kegiatan boyongan itu habis dibawa niki anak buahnya, misalkan anak buahnya dari Badung dan Pasar nih dibawa semua. Sedangkan si anak buahnya itu semuanya punya TikTok, semuanya punya Instagram. Ya bukannya itu salah satu cara untuk promosi di media sosial? Enggak, ngapain fokus di daerah masing-masing. Ngapain ada ormas, ngapain ada orang dari kabupaten lain dibawa ke kabupaten lain yang lain. Jadi kalau orang kan ngelihat, apa sih hubungannya, lu kerjanya di dapil aja. Di dapil ini kan swing voter banyak, yang 50% penduduk Bali belum menentukan pilihan kan akeh, 50% jumlahnya. 50%. Saya perkirakan terutama anak muda dan pendatang. Pendatang-pendatang di Bali yang bukan adat, warga Tamiu dan anak muda itu belum menentukan pilihan. Sampai sekarang. Sebulan niki akan diamati semua. Dan dia akan menentukannya dekat-dekat. Kalau strateginya dipakai seperti yang Tuh Haji bilang tadi itu, mereka bawa influencer umpamanya. Timnya itu kan punya TikTok, punya media sosial. Dia keliling, itu kan salah satu cara untuk memperkenalkan juga ke media sosial. Berdampak, tapi kita di Bali kan beda psikologinya. Bagaimana tanggapan orang Bali terhadap Telegram, orang Bali terhadap TikToker, dengan orang luar Bali terhadap TikToker kan lain. Jadi tingkat keterikatan fans dengan ininya kan orang Bali kan jarang ngefans dengan artis-artis yang mungkin tinggal seperti di luar ya, yang sampai mereka militan begitu. Jadi buat yang kalau bahasa Balinya tuh kok tambah lama tambah matah kelur gitu ya. Maksudnya membosankan, jadi basi gitu loh ya. Karena terus itu pakai influencer begitu dan jadi orang menjadi antipati. Nah, kalau ada bilang itu yang dilakukan waktu memenangkan Prabowo. Beda. Jangan dibandingkan. Kalau Pak Prabowo tuh elemen-elemen parameternya tuh jelas dia. Ada misalkan Prabowo ada dukungan alam, maintain suatu dukungan presiden ya, mungkin Pak Jokowi yang secara tersirat dan tersurat.
kemudian memang dari sisi pengalamannya, ketokohannya. Kalau menurut yang udah merupakan pembelajaran yang sangat baik kalau untuk yang di pusat. Tapi yang di Bali lain, Bali kan kecil. Ya, jadi pesan tiang untuk para calon jangan boyongan bawa tim sukses ke sana ke sini. Suruh aja dia kerja di daerah dia sendiri, ikat yang sudah ada biar nggak lepas kan gitu. Iya. Partai-partai disuruh kerja. Jangan hanya dompleng, ya buat acara di anak ranting sendiri, di ranting. Kalau dulu tiang di PNI waktu ikut pemilu, tiang menjadi ketua partai, itu yang tiang lakukan. Saya nggak mau ganggu kandidat, fokus pada acara masing-masing. Dan sekarang tampaknya sudah diikuti. Jangan terlalu banyak memakai identitas warna di dalam berkampanye. Identik dengan warna biru atau identik dengan warna merah, ini jangan. Kita harus diversity, harus warna-warni. Karena orang biar nggak takut. Tapi kalau itu sebagai identitas, sebagai Bener, identitas kan? Secara identitas benar. Iya. Tapi nggak efektif. Oke, itu weakness-nya atau kekurangannya. Strength-nya, mungkin kekuatannya di Gajah. Kalau Pak D Gajah kekuatannya orang baru, tidak memiliki dosa politik ya, track recordnya. Dan sekarang kan kalau tiang lihat dengan program-program beliau kan dari kekuatannya kan satu jalur, satu komando dengan Pak Prabowo. Ya. Makanya kemarin tiang bela Pak D Gajah urusan masalah pemutihan utang. Nah kan beliau kan ada. Memang bisa. Bisa. Kalau secara undang-undang bisa. Nah, bisanya di mana? Gimana caranya? Kalau jadi keputusan Kementerian Keuangan aja. Kalau seandainya anggap dah Bali aja diputihkan, terus daerah lain emang nggak punya hutang? Nggak, boleh saja. Kalau tapi jangan Bali saja, tapi kan satu paket. Masalahnya kalau umpamanya seperti itu Bali saja diputihkan, apakah daerah lain nanti nggak nuntut? Gimana caranya? Nggak, kita kalau berjuang kita nggak usah ngurusin daerah lain. Nggak usah. Tiang kalau berjuang di pusat, saya fokus pada Bali interest. Logikanya maksudnya apakah memungkinkan itu dari kalau pertanyaannya tadi apakah memungkinkan, sangat mungkin. Tergantung dari kebijakan Menteri Keuangan, ada Bappenas di dalamnya dan persetujuan parlemen. Dan pemutihan ini kan bukan hanya langsung dihilangkan, tetapi kan bisa menjadi penyertaan modal salah satu opsinya. Jadi pemerintah punya modal di Bali, misalkan. Jadi dari pusat itu nanti nggak usah dikembalikan, tapi saya nggak usah dipotong. Istilahnya invest saya di situ seperti itu. Kalau seperti sekarang kan per bulan uangnya Bali niki dipotong sekitar 20 miliaran lebih. 20, ya. Makanya kemarin Provinsi Bali mengaku defisit. Badung defisit. Kalau menurut kalau sekarang niki kita punya pemasukan langsung dipotong otomatis sama kasir yang ada di pusat. Langsung potong. Besok misalkan kalau di Gajah berhasil tinggal ngomong Pak Prabowo setuju semua, hilang itu. Misalkan dimasukkan utangnya Bali jadi penyertaan modal pemerintah di PT Jalan Tol yang dibangun Jembrane sama Mengwi, boleh di sana. Atau di PKB yang kemarin jadi bahan penyertaan modal. Toh juga uangnya kan kembali ke infrastruktur, nggak masalah nih. Ini bukan hutang perbankan. Iya, satu lagi itu aja yang jadi bahan politik dan kekuatan yang sering didengungkan oleh Pak D Gajah. Ini terkait bandara. Tuh Haji sendiri ngelihatnya gimana? Kalau secara politik memungkinkan nih, karena kalau bandara ini tidak terjadi, ini tugas dari Partai Gerindra ya sebagai partai pengusung Pak Presiden dan juga mendapatkan kemenangan Prabowo di Bali, Nika kan salah satu janji politik saat pemilu kan akan membuat bandar udara terwujud di Beleleng. Kalau seandainya itu tidak terwujud sampai 2029 bisa diperkirakan suara itu akan nyungsep. Baik suara Pak Prabowo, itu janji politik itu. Janji politik Pak Prabowo kemarin ya itu ya. Yang selama ini beredar kan ada dua pendapat. Yang dari pihak, kalau nggak salah dari pihak PDIP menolak ya karena Ibu Mega kan Bu Mega sudah kasih pesan. Nah terus ada beberapa kalau ada beberapa statement kayaknya dari partai pengusungnya Pak Prabowo sepertinya ya menyetujui kan salah satu programnya airport. Selesaikan nih sebelum 2029. Kalau itu selesai gampang cari kemenangan. Tapi kalau nggak selesai niku bunuh diri politik. Itu maksudnya. Dan tiang menilai bahwa pembangunan bandara tidak semudah itu. Menurut tiang. Tapi tiang berkepentingan kalau itu bisa dibangun bagus buat Beleleng. Kita punya stok infrastruktur artinya.
Nggak apa-apa, selama tidak pakai APBD Bali nggak apa-apa. Tiang menyetujui airport Buleleng dengan catatan tidak pakai dana Bali. Tidak pakai dana Bali, dan satu lagi mungkin infrastruktur pendukungnya ada lengkap. Mungkin itu. Ya, infrastrukturnya lengkap dan kemudian jalan raya, listrik, paling penting SDM. Nah, mungkin alasan kenapa juga sebagian orang menolak airport Nike, karena mungkin yang lebih parah Nike adalah dampak sosial yang akan muncul. Siap nggak orang Bali, terutama orang Buleleng terhadap dampak-dampak sosial yang muncul? Misalkan nanti warga Buleleng hanya menjadi penonton di perusahaan-perusahaan airport. Contoh kayak sekarang yang ada sekarang di Ngurah Rai aja. Kalau nggak salah itu ada apa perubahan kontrak ya. Karyawan kemarin demo nih kemudian kita lihat di airport kita ini tidak banyak orang-orang Bali yang jadi pimpinan. Itu yang terdidik. Maaf sedikit agak melenceng ke topik kita. Tadi Pak Tuaji menyampaikan masalah demo kemarin. Tadi kan ikut waktu APSEC kemarin kan ikut gini demo. Ada komunikasi tindak lanjut. Tiang rasa kan ada sampai demo 2 hari atau berapa hari itu? Enggak, Tiang mendukung. Tiang tidak ada di lapangan. Karena Tiang udah sangat sering sekali berhubungan dengan airport nih, baik Angkasa Pura, baik juga dari Syah Bandarnya kan begitu. Dan Tiang kenal semua orang-orang di sana. Tapi waktu itu ada komunikasi dengan tokoh politik dari Bali juga. Waktu itu yang getol kan juga Pak. Ada Pak Komang Sujiwo, ada Pak Parte kan begitu. Tiang kita dukung kok. Makanya waktu itu Tiang minta. Ada komunikasi sama mereka untuk mensupport. Tiang kalau komunikasi langsung tidak, tetapi kita menguatkan waktu itu di sosmed. Tiang merepost semua ya, Tiang repost, Tiang berikan dukungan bagaimana. Karena kan harus ada peran. Ada semacam etika politik di dalam politik. Kalau ada satu masalah sudah ditangani oleh wakil rakyat yang lain misalkan, kita ini harus bukan mundur, kita sebagai supporting unit. Nah, jadi bukan masalah panggungnya beliau atau beliau, tidak. Ini etika mantan. Misalkan ini sudah ditangani, misalkan mantan case oleh wakil rakyat dari Bali siapa, misalkan Sampun. Ya sudah, kita dukung, bahkan menguatkan. Ini komitmen kemarin 4 orang DPD, Tiang, Aji Raimantra, Luh Jelantik dengan Pak Komang Sejiwo begitu saling menguatkan. Sudah komitmen. Sampun. Dan itu sudah kita praktekkan. Makanya beberapa case yang Tiang tangani, Ibu Luh Jelantik selalu beliau memberikan dukungan ya. Tiang juga sama, ya, jalankan bagaimana. Nah, Tiang menginginkan 4 DPD sekarang kompak dan karena kekompakan mantan yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Bali sebenarnya. Apakah ini bentuk toleransi yang kebablasan? Menurut Tiang ini